Anda pernah dengar soal terapi okupasi buat anak-anak kan? Tapi pernah nggak sih Anda bertanya-tanya sebenarnya ngapain aja mereka di sana? Seringkali sesi terapi itu kayak kotak hitam yang misterius. Nah, kali ini kita bakal buka kotak itu bareng-bareng. Kita akan lihat isinya dengan jelas supaya kita semua paham cara kerjanya. Dan untuk memulainya, ada satu metafora yang menurut saya pas banget. Ini dari seorang terapis okupasi anak, Priyanka Gupta. Beliau bilang tugasnya itu seperti membuka jendela yang tertutup. Dan ya itulah tujuan kita hari ini, memberi Anda pandangan yang super jernih tentang bidang yang, jujur aja, sering disalahpahami padahal penting banget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih terapi okupasi anak itu? Kalau mau disederhanakan, intinya cuma satu kata, kemandirian. Ya, tujuannya itu untuk membekali anak-anak dengan skill yang mereka butuhkan buat menaklukkan dunia mereka sendiri. Mulai dari hal-hal kecil di meja makan, keseruan di taman bermain, sampai kemampuan untuk fokus di kelas. Coba bayangkan membangun rumah deh. Pasti butuh fondasi yang kokoh kan? Sama halnya dengan keterampilan anak. Nah, dalam terapi okupasi, sering banget semuanya itu dimulai dari fondasi fisik. Ini ibarat blok-blok bangunan paling dasar untuk hampir semua hal lain yang akan kita bahas nanti. Oke, jadi fondasi fisik ini dibagi jadi dua kelompok besar. Yang pertama kita sebut keterampilan motorik kasar. Coba bayangkan gerakan-gerakan besar, berlari, melompat, memanjat, pokoknya yang pakai seluruh tubuh. Terus yang kedua, ada keterampilan motorik halus. Nah, ini lawannya. Ini tentang gerakan-gerakan kecil yang butuh presisi, terutama pakai jari dan tangan. Dua-duanya ini, super penting sebagai fondasi. Terus gimana caranya terapis melatih motorik kasar ini? Apa dengan latihan yang kaku dan membosankan? Tentu enggak. Justru disinilah serunya. Mereka mengubah semuanya jadi permainan. Jadi alih-alih latihan, anak-anak merasa lagi main lewatin rintangan, atau lompat-lompat ke target, atau bahkan nari-nari ngikutin musik buat melatih kesadaran tubuh. Padahal tanpa mereka sadar, semua itu dirancang khusus buat membangun koordinasi dan kekuatan otot-otot besar mereka. Nah, dari gerakan besar kita pindah ke yang lebih detail, keterampilan motorik halus. Fokusnya sekarang ke tangan dan jari. Aktivitasnya mungkin kelihatannya sepele ya, kayak ngambil benda kecil pakai penjepit atau mainin dan meremas-remas tanah liat. Kelihatannya sih cuma main-main, tapi sebenarnya ini adalah latihan yang sangat terarah. Tujuannya buat membangun kekuatan dan ketangkasan yang nanti bakal kepake banget buat hal-hal kayak megang pensil atau ngancingin baju. Oke, fondasi fisik sudah. Sekarang kita geser sedikit ke sesuatu yang mungkin lebih abstrak, tapi sama pentingnya. Yaitu gimana caranya otak anak membaca dan memproses semua informasi dari dunia di sekitarnya. Nah, ini semua masuk ke dalam ranah keterampilan pemrosesan sensorik. Salah satu alat andalan di sini namanya unik banget, diet sensorik. Tunggu dulu, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama makanan ya. Anggap aja ini kayak menu aktivitas harian yang dirancang khusus buat tiap anak. Tujuannya adalah untuk ngasih asupan sensorik yang pas buat sistem sarafnya. Kadang tujuannya untuk menenangkan, di lain waktu justru untuk bikin dia lebih bangun dan siap belajar. Penting untuk diingat, nggak semua aktivitas sensorik itu efeknya sama. Beda kebutuhan, beda menunya. Misalnya, kalau seorang anak kelihatan lesu atau kurang fokus, terapis mungkin akan ngasih aktivitas pembangkit kewaspadaan. Contohnya, lompat-lompat di trampolin biar energinya naik. Nah, sebaliknya, kalau anaknya lagi terlalu aktif atau kewalahan, mereka butuh aktivitas penenang, kayak mendorong benda berat, yang ngasih tekanan ke tubuh dan bisa bantu menenangkan sistem sarafnya. Keren kan? Oke, jadi kita udah punya fondasi fisik yang kuat, terus sistem sensoriknya juga udah lebih tune in atau teratur. Nah, dari situ, terapi okupasi mulai membangun level berikutnya. Apa itu? Yaitu mendukung keterampilan kognitif. Ini adalah peralatan mental yang kita semua butuhkan untuk bisa belajar dan memecahkan masalah. Coba dipikirin, apa aja yang dibutuhin otak kita biar bisa sukses di sekolah? Pasti butuh perhatian kan? Memori, kemampuan buat ngurutin tugas, dan lain-lain. Nah, terapi okupasi itu ngelatih ini semua secara langsung. Caranya, lagi-lagi, lewat permainan. Bisa pakai board game, permainan memori, atau bahkan main ular tangga di lantai. Tanpa terasa, anak-anak lagi melatih fungsi-fungsi eksekutif yang krusial banget ini. Kita ambil satu contoh spesifik deh biar kebayang. Misalnya menulis. Ini kan kelihatannya kompleks ya. Nah, terapi okupasi itu nggak ujuk-ujuk ngajarin nulis huruf ABC.
Ada prosesnya, ada tahapannya. Semuanya dibangun dari bawah. Mulai dari cara menggenggam pensil yang benar, terus latihan bikin goresan-goresan dasar, lanjut belajar mewarnai supaya nggak keluar garis, baru deh meniru bentuk. Setelah semua fondasi itu kokoh, barulah anak siap untuk benar-benar menulis. Oke, kita udah bahas motorik, sensorik, kognitif. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, oke, terus tujuannya apa sih ini semua? Kenapa repot-repot melatih semua itu? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana dan sangat penting. Semuanya ini pada akhirnya bermuara pada satu hal, kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah semua potongan puzzle tadi menyatu. Ingat latihan motorik halus pakai tanah liat tadi? Nah, itu gunanya buat bisa ngancingin ke meja sendiri. Ingat latihan kekuatan inti pas lewatin rintangan? Itu gunanya biar anak bisa duduk tegak di meja makan. Jadi tujuan utama terapi okupasi itu ya ini, membuat semua tugas sehari-hari yang mungkin kita anggap remeh kayak sikat gigi atau pakai sepatu, jadi sesuatu yang bisa diakses dan dikuasai oleh si anak. Dan mungkin ini adalah poin yang paling penting dari semuanya. Terapi itu nggak berhenti di ruang terapi. Keberhasilan yang sesungguhnya itu terjadi ketika semua strategi ini dibawa pulang. Ketika orang tua juga dilatih untuk menerapkan pendekatan yang sama di rumah, di lingkungan alami si anak. Nah, inilah yang pada akhirnya akan menciptakan perubahan yang nyata dan bertahan lama. Jadi kita kembali lagi ke metafora di awal tadi. Jendela yang terbuka. Sekarang jadi lebih jelas kan? Terapi okupasi itu bukan cuma sekedar latihan atau permainan. Ini adalah tentang membuka jendela. Jendela menuju kemandirian, menuju kepercayaan diri, menuju partisipasi penuh dalam kehidupan. Ini tentang ngasih kunci ke anak, supaya mereka bisa membuka dunia mereka sendiri. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk kita renungkan bersama, jendela tertutup apa yang mungkin bisa dibuka oleh terapi okupasi untuk seorang anak dalam hidup Anda?